membentuk anak yang disebutkan dalam Al-Quran menjadi penyejuk hati dan perhiasan di dunia ini, maka peran yang utama itu sebenarnya peran orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolabul ilmi time. Suatu ketika Sayyidina Umar bin Khattab ini didatangi oleh seorang rakyatnya, orang bapak yang datang mengadu kepada Sayyidina Umar bin Khattab tentang kedurhakaan anaknya. Wahai Umar bin Khattab, sesungguhnya anakku durhaka kepadaku. Umar bin Khattab sebagai khalifah ini tidak mau langsung terima begitu saja laporan dari bapak ini. Dia langsung memanggil bapak tersebut dan menghadirkan anaknya. Berdua ini hadir di hadapan Umar bin Khattab. Belum banyak ngomong Umar bin Khattab kepada anak tersebut, langsung justru anak itu yang duluan bertanya kepada Umar bin Khattab, wahai khalifah, sesungguhnya ayahku datang melaporkan bahwa aku telah durhaka kepadanya. Tapi sebelumnya wahai Umar bin Khattab, wahai khalifah, tolong kasih tahu saya apa kewajiban orang tua, terutama bapak, kepada anaknya. Langsung Umar bin Khattab mengatakan, sesungguhnya kewajiban orang tua terhadap anaknya ada 3. Yang pertama, memilihkan ibu yang baik untuk anak-anaknya. Yang kedua, memberikan nama yang baik anak-anaknya. Dan yang ketiga, mengajarkan Al-Quran pada anak-anaknya. Anak ini langsung protes, wahai khalifah, tidak satupun kewajiban itu dilakukan oleh orang tuaku. Sesungguhnya ibuku dari kalangan Yahudi yang tidak mau taat kepada Allah. Sedangkan aku diberi nama Jumal. Jumal kelapa, manis Jumal kelapa. Dan aku tidak pernah diajarkan satu huruf pun dari Al-Quran. Kemudian Umar bin Khattab langsung memandang kepada bapak tersebut dengan mengatakan, sesungguhnya engkau datang melaporkan durhakanya anakku kepadamu, tapi sesungguhnya engkaulah yang berdiam durhaka kepada anak. Sudah ada yang punya ijazah, baru saya ingat tidak ada nama saya di belakang anak saya. Sementara saya, Abidin, nama saya, Nasar, nama bapak saya. Seharusnya anak-anak kita itu ada nama bapaknya di belakang. Makanya saya kenal lima ini karena itu hak dari bapaknya. Yang diajarkan. Yang ketiga, mengajarkan anaknya Al-Quran. Kalau kita ini tidak sanggup mengajar anak kita ini Al-Quran, maka bawa dia ke lembaga pendidikan yang mengajarkan anaknya Al-Quran. Orang keluarga kaya raya, dia punya satu orang anak tunggal, anak laki-laki. Bapak ini kaya luar biasa, perusahaannya banyak sehingga aktivitas hariannya sibuk dengan mengurus perusahaan. Ibunya juga punya usaha, dia juga mendampingi perusahaan yang dimiliki oleh suami. Karena keinginan suami dan istri ini supaya anaknya ini berhasil bisa melanjutkan usaha yang mereka punya, maka bapak ini mencari sekolah favorit untuk menyekolahkan anaknya sehingga bisa melanjutkan usaha bapak ini. Dipilihlah sekolah yang biayanya mahal sekali, tapi dia tidak pikir yang penting anaknya ini bisa pintar, keluar dari sekolah itu bisa melanjutkan usaha bapak. Suatu ketika pas mau pembagian rapor setelah pas uji, jadi pas pembagian rapor anak-anak ini harus pentas tentang kemampuan mereka masing-masing. Diundanglah setiap orang wali murid, diundang untuk hadir dalam acara pembagian rapor sekaligus pentas kreasi anak-anak. Di rumah ini ibunya langsung mengatakan, bapak besok ada acara pembagian rapor sekaligus pentas kreasi anak-anak di sekolah. Nama anaknya itu saya lupa. Di sekolah modern di Indonesia. Sampai bapaknya ini bilang, saya nggak mau, nggak bisa. Saya besok ada meeting, saya ada rapat, saya
berat hati, bapaknya pergi. Dia pergi, acara sudah mulai, sehingga dia duduk cari tempat yang paling belakang sambil melihat terus jauh. Anak-anak ini sudah dipanggil satu persatu untuk pentas. Dipanggil si A, si Bulan, tampil baca puisi. Ibunya biasa ibunya sibuk. Begitu anaknya mau tampil datang dengan jalan pelan-pelan, pakaiannya beda dengan yang lain. Ya pakaiannya hanya pakaian muslim biasa, bagi kumpulan istilahnya. Pakai kopiah. Bapaknya ini lihat dari belakang ini, jangan sampai bikin manusia. Lihat dari belakang, penasaran bapak. Kemudian langsung membawa acara ini mengatakan, silahkan Pak, sekarang giliranmu. Anak tadi mengatakan sebelum saya mulai, saya minta kepada Bapak Agus untuk ke depan. Bapak Agus ini guru agamanya. Pak Agus ini datang dengan bawa Al-Quran, dipegang Al-Quran itu. Kemudian anak ini langsung mengatakan, sudah siap Pak? Bapak Agus bilang, sudah, silahkan Pak. Ternyata anak ini kelas tiga ini dia langsung menghafal Quran surat An-Naba. Dia membaca, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Saat itu mungkin kita dengar sana. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'adzim. Dan seterusnya sampai selesai. Dia begitu selesai, sadaqallahu azim, ada juga yang tepuk tangan. Tiba-tiba pembawa acara ini tampil ke depan mengatakan, wahai anakku, kenapa engkau tampil dengan membacakan hafalan Quran surat An-Naba ini? Dengan singkat dan gagah dia mengatakan, sesungguhnya saya membaca ini karena saya ingin di yaumil akhir nanti saya akan menghadiahkan mahkota dan jumlah kehormatan dari orang tua saya. Bapaknya langsung berlinang air matanya, yang dia duduk di belakang, kemudian dia lari, dia peluk anaknya, kemudian dia mengatakan kepada anaknya, terima kasih anakku, sesungguhnya selama ini saya hanya memikirkan duniamu, tapi engkau telah memikirkan dunia dan akhiratku. Pertanyaannya sekarang, anak kita sudahkah kita persiapkan pada mereka agar di yaumil akhir nanti kita mendapatkan hadiah, mahkota dan juga kehormatan di dalam dunia. Kalau kita siapkan dengan baik, salah satunya bawa dia ke Arab Bani, karena di sini dia akan diajarkan menghafal Al-Quran. Wallahu a'lam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallim, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallim. Atau ujian. Ini yang disebutkan dalam Quran surat Al-Kahfi, surat At-Tazabur ayat 15. Innama amwalukum wa auladukum fitnah, wallahu indahu ajrun 'adzim. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu adalah kehormatan bagimu, dan di sisi Allah pahala yang besar. At-Tazabur ayat 15. Ini posisinya. Sehingga kita, saya yakin, tidak ingin anak kita menjadi fitnah atau ujian bagi kita dalam konteks yang buruk, apalagi menjadi musuh bagi kita dalam ketaatan kepada Allah. Tapi kita ingin anak kita menjadi perhiasan dia di dunia ini dan di akhirat, serta dia menjadi pemimpin bagi kita, menjadi qurratu. Untuk membentuk anak yang disebutkan dalam Al-Quran menjadi penyejuk hati dan perhiasan di dunia ini, maka peran yang utama itu sebenarnya peran orang tua. Ayat yang dibacakan tadi dalam Quran surat Luqman itu bagian dari tahapan untuk membentuk anak kita ini sebagai perhiasan, untuk membentuk anak kita sebagai qurratu a'yun itu. Ibu-ibu yang disalah dalam Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam dunia pendidikan
selanjutnya diserahkan kepada para guru lembaga pendidikan. Yang kemudian kita harus menyadari posisi anak dalam hidup kita itu sebagai apa. Seperti yang sudah dijelaskan, anak sebagai pendidik hati, sebagai pemimpin di kemudian hari nanti, dan mungkin anak juga sebagai ujian. Menjadi orang tua bukanlah hanya secara kebetulan. Jadilah orang tua yang betulan, yang benar-benar mengerti tentang pola asuh terhadap anak. Tidak menghakimi atau menyalahkan jika anak kita berbuat salah. Berikan teladan yang terbaik, itu yang lebih bermanfaat. Terus bagikan video ini agar lebih banyak lagi orang tua yang mengerti tentang parenting. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalain lonceng agar gak ketinggalan setiap notifikasi konten baruku. Thanks for watching, bye bye.